Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Di sini ada saya sendiri, Siti Aisyah, dan ada rekan saya, Mbak Hikmatika dan Mbak Setiati. Di sini kami mengambil judul penerapan manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan industri knalpot Arekin. Adapun pengelolaan manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan dalam berbagai sektor usaha, supaya tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Sebagai sektor yang potensial di Purbalingga, industri knalpot memiliki permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja, karena dapat mengurangi angka pengangguran, serta upaya pengentasan kemiskinan dan upaya untuk perbaikan ekonomi. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Mengapa harus mempertimbangkan faktor pengembangan sumber daya manusia pada industri knalpot Arekin. 2. Apakah motivasi, kompensasi, dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kerja karyawan industri knalpot Arekin. Adapun tujuan penelitian yaitu 1. Dapat mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan sumber daya manusia pada industri knalpot Arekin. 2. Memahami bagaimana motivasi, kompensasi, dan kepuasan kerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan industri knalpot Arekin. Adapun manfaat penelitian yaitu 1. Kegunaan akademis sebagai bahan studi kasus sebagai pembaca atau untuk acuan bagi mahasiswa serta dapat memberikan bahan referensi bagi pihak perpustakaan yang berhak. Untuk memenuhi tanggung jawab dalam mata kuliah metodologi penelitian. 2. Kegunaan praktis yaitu untuk menambah informasi dan memasukan untuk meningkatkan produktivitas kerja industri knalpot di Kabupaten Purbalingga pada umumnya dan industri kecil knalpot Arekin pada khususnya. Untuk berdua akan dilanjutkan oleh Mbak Satiati. Selanjutnya, bab 2 mengenai landasan teori. Yang pertama, pengertian manajemen SDM. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Yang kedua, fungsi manajemen SDM, yaitu ada perencanaan sumber daya manusia, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kinerja, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir penerapan efektivitas hubungan kerja. Selanjutnya, tujuan manajemen SDM. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi. Yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Yang keempat, memastikan karyawan dinilai serta dihargai atas apa yang dicapai. Yang kelima, memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Yang keenam, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, dan produktif. Selanjutnya, manfaat manajemen SDM. Perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang sudah ada secara baik. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Penentuan kebutuhan tenaga kerja, penanganan informasi ketenagakerjaan, serta penelitian. Selanjutnya, kerangka berpikir. Alur dari pembuatan manajemen sumber daya manusia dalam industri knalpot dimulai dari profil industri knalpot. Selanjutnya, identifikasi faktor pengaruh perkembangan SDM, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Selanjutnya, analisis strategi SDM dalam industri knalpot. Bab 3 yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Metode penelitian deskriptif kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbolis. Penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail, menurut Bogdan dan Taylor 1975.
Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, tempat penelitian adalah industri rumahan knalpot Al Racing yang berlokasi di Desa Selinga, RT 2 RW 1, Kecamatan Kaligodang, Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya mengenai waktu penelitian. Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 bulan, 2 minggu, yang dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya tugas penelitian ini. Selanjutnya mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan karyawan industri knalpot Al Racing yang sejumlah 9 orang. Sedangkan sampel, menurut Sugiono, sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, di mana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dalam populasi ini adalah menggunakan metode kuota sampling, di mana sampel ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi. Selanjutnya yaitu mengenai metode pengumpulan data, di mana kami menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi, yang kedua metode wawancara, dan menggunakan metode studi dokumentasi. Metode observasi, menurut Rianto dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan tahun 2010, dijelaskan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis observasi yaitu observasi partisipan, di mana orang yang melakukan pengamatan berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi. Yang kedua, observasi non-partisipan, di mana pengamat tidak ikut ambil bagian kehidupan oleh orang yang diobservasi. Yang ketiga adalah observasi sistematik, yaitu pengamat menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Yang keempat, observasi non-sistematik, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan. Yang kelima yaitu observasi eksperimental, di mana pengamatan dilakukan dengan cara observe dimasukkan ke dalam kondisi atau situasi tertentu. Metode pengumpulan data yang selanjutnya yaitu metode wawancara, di mana wawancara merupakan pertemuan antara 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu menurut Esterberg tahun 2002. Dalam penelitian ini, kami melakukan wawancara kepada pengusaha industri knalpot di Desa Selinga, Kecamatan Kaligodang, Kabupaten Purbalingga. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta permasalahan yang dihadapi oleh industri knalpot. Metode pengumpulan data yang selanjutnya yaitu studi dokumentasi. Menurut Hamidi tahun 2004, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga ataupun organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang profil industri knalpot di kota Purbalingga. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai metode analisis data. Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul kemudian dapat memberikan interpretasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode analisis deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2014, metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan bagaimana kebijakan sumber daya manusia dan praktek dalam sistem manajemen sumber daya manusia, serta menjelaskan suatu masalah secara aktual, sistematik, dan akurat dengan temuan fakta-fakta di lapangan. Metode analisis data yang kedua yaitu analisis SWOT.
Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Menurut Rangkuti tahun 1998. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai penerapan manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja pada karyawan industri knalpot alt racing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.